Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, kaifa halakum teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah materi dari elemen fikih ya, fase E di kelas 10 ya, terkait dengan topik sumber hukum Islam. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan sumber hukum Islam, di antaranya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Baik, yang pertama, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah tentunya untuk memahami pengertian sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, memahami peran ijma dan qiyas dalam menyelesaikan masalah hukum. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, ya, kita harus memahami dulu ya, terkait dengan pengertian sumber hukum Islam itu. Apa itu sumber hukum Islam? Nah, sumber hukum Islam ya, itu adalah sebuah rujukan utama, ya, rujukan utama umat Islam untuk menemukan hukum. Jadi semua sumber pengambilan keputusan ya, itu didasarkan pada sumber hukum Islam ini. Apa saja? Yang pertama ada sumber primer. Ya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua adalah sumber sekunder. Yaitu kita ketahui ijma dan qiyas. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sesuai syariat. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, jadi di sini sumber hukum yang pertama dan utama itu adalah Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Ya, secara singkat dapat dipahami bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ya. Kemudian setelah itu karakteristiknya seperti apa? Ya, kita ketahui ya, bahwa ternyata Al-Quran itu bersifat mutlak dan juga universal. Kemudian yang kedua, tidak mungkin berubah dan dia pasti berlaku sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu tidak mengikuti perkembangan zaman, tetapi zamanlah nanti yang menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian apa saja kandungannya? Jadi dalam Al-Quran ini ada beberapa hukum. Di antaranya adalah terkait dengan perintah sholat. Aqimus sholat. Ini perintah sholat. Ya, kemudian yang kedua juga larangan riba. Dan juga hukum-hukum yang lain. Jadi antum bisa mencari sendiri, ya, explore. Insya Allah di situ banyak sekali terkait dengan hukum-hukum, ya, sejarah, ya, dan lain sebagainya. Baik, ini terkait dengan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah hadis. Hadis sebagai sumber hukum. Apa itu hadis? Ya, hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi qaul, perkataan, ya, fi'li, perbuatan, ya, dan takrir, ketetapan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi selama hal itu adalah ucapan Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga pernah melakukan atau terjadi pada masa Nabi, tapi beliau mengiyakan, ya, tidak melarang, ya. Nah, maka itu bisa dijadikan sebagai rujukan, bisa menjadi sebuah hadis. Nah, dan ini pun sesuai dengan fungsi hadis itu sendiri. Yang pertama adalah menjelaskan hukum dalam Al-Quran. Dan yang kedua, menyempurnakan dan memperinci hukum. Contohnya apa? Yang pertama yaitu terkait dengan penjelasan tata sholat. Jadi sholat itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Tetapi tata caranya, kaifiyahnya tidak dijelaskan secara mendetal. Maka disinilah peran hadis. Untuk apa? Menjelaskan.
Ya. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kita melihat hadis Nabi, bagaimana beliau memerintahkan, mencontohkan sholat. Nah, kita mengikuti. Kemudian yang kedua, larangan memakan hewan bertaring. Nah, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi disempurnakan, perinci terkait dengan eh, makanan yang diharamkan. Jadi pada Al-Quran itu disebutkan bahwa kita sebagai Muslim diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Apa saja zat yang tidak halal. Nah, itu dirinci di dalam hadis. Ya, dirinci di dalam hadis. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu ijma. Ijma sebagai sumber hukum. Apa itu ijma? Secara ringkas, ijma didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum atas suatu persoalan baru. Ya. Jadi karakteristiknya itu adalah bahwa ijma ini harus didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian juga untuk mengatasi perbedaan pendapat di kalangan umat. Ya. Jadi ijma ini dilakukan ya bukan pada masa Nabi, ya. Minimal pada masa sahabat. Karena apa? Waktu itu ketika beliau para sahabat ini radhiyallahu anhum ya mau apa menggali sebuah hukum pada masa Nabi, ya mereka tinggal bertanya. Tapi ketika Nabi sudah wafat, ya maka di sini ketika ada persoalan baru, maka di sini para sahabat itu bersepakat. Ya, para sahabat bersepakat. Contohnya apa? Ya, salah satunya adalah penetapan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan Islam. Pada masa Nabi tidak ditentukan, belum ditentukan. Ya. Kemudian melihat maslahat yang begitu besar, dan juga ini bukan sebuah salah satu bentuk ibadah, tapi untuk kemaslahatan, ya, alat ya, untuk membantu dalam proses ibadah, tapi bukan sebagai ibadah itu sendiri, ya. Maka di sini pun sahabat berijma, bersepakat untuk menggunakan dan menentukan penanggalan hijriah, ya, untuk penanggalan dalam Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, yaitu adalah kias. Ya, apa itu kias? Singkatnya kias itu adalah menyamakan hukum suatu masalah baru dengan masalah lama berdasarkan persamaan sebab atau ilah. Jadi tidak sembarang ketika kita melihat, oh kayaknya sama nih. Oh berarti hukumnya seperti ini. Oh tidak. Ya. Ada langkah-langkahnya, ada rukun-rukunnya. Ya. Harus dicari dulu asalnya yang pertama. Itu hukum yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian furu, masalah baru yang dikiaskan. Ya. Ada masalahnya nih. Kemudian yang ketiga, ilah. Ya. Dari masalah itu dicari persamaan asalnya dan furuknya. Apa yang kira-kira persamaannya, ilahnya, sebabnya. Baru kemudian di akhir itu menentukan hukumnya. Contohnya apa? Merokok. Ya. Merokok ini adalah salah satu kegiatan yang secara literasi, secara riset membuktikan bahwa dengan merokok orang bisa menzalimi, ya, membahayakan dirinya sendiri. Jadi menzalimi, merusak dirinya. Kemudian untuk menggali hukumnya, kan tidak ada nih masa Nabi nih. Ya. Maka ulama pun mencari kira-kira untuk menghukumi rokok ini seperti apa. Oh dicari yang mendekati, contohnya adalah khamar. Khamar itu merusak, ya, jasadnya merusak. Nah, maka di sini ada persamaan. Apa itu? Yaitu merusak raga. Ya. Kemudian juga nanti tentang minuman beralkohol yang banyak beredar, yang mungkin mereknya tidak ditemukan, jenisnya tidak ditemukan. Ya, tetapi ya, dicari persamaan ilatnya. Jadi apa? Homer. Apa? Menghilangkan akal. Kemudian juga narkoba dikiaskan dengan Homer. Ya, ini yang paling jelas. Yang paling jelas.
yaitu Homer, ya, itu adalah memabukkan, menghilangkan akal, merusak jiwa, ya, jasad juga. Kemudian hal ini kita temukan banyak sekali narkoba beredar, ya, obat-obatan yang terlarang. Nah, dikiaskan dengan Homer karena apa? Ada pesanan silat. Sehingga apa diputuskan hukum narkoba adalah haram. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya untuk menutup, maka di sini kami simpulkan, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum utama dan mutlak. Selama masih ada Al-Quran, kita temukan di dalam Al-Quran, maka kita dilarang untuk mencari sumber yang lain. Kenapa? Al-Quran menjadi sumber utama dan sifatnya mutlak. Kemudian yang kedua adalah hadis. Hadis ini sifatnya menjelaskan dan memperinci hukum dalam Al-Quran. Dan yang berikutnya ijma serta qiyas. Ya, ijma dan qiyas ini membantu menjawab permasalahan hukum modern. Jadi masalah-masalah yang belum ada dan belum terjadi pada masa Nabi kita Muhammad SAW, ya, maka para ulama pun mengambil sebuah istimbat hukum, ya, hukum-hukum kontemporer itu dengan cara melakukan ijma dan juga qiyas. Ya, pesan dari kami, ya, terakhir, pelajari dengan bijak, ya, agar mampu memahami dan mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri sampai di sini. Antum bisa mengeksplor lagi semua referensi literatur terkait dengan hukum-hukum Islam ini. Insya Allah akan mendapatkan hasanah keilmuan yang banyak. Terima kasih, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.